teriakan pasrah jeritan pun terdengar dari mulut Libby. Powell melucuti Libby dengan hasratnya. Dan juga tidak berhenti di situ, Powell menyerang tubuh Libby dengan tang yang ia punya. Libby yang tidak bisa menahan rasa sakit akhirnya harus kehilangan nyawanya di tempat. Powell yang sadar bahwa Libby sudah tak bernyawa, ia pun dengan sadis dan kejamnya membawa tubuh Libby dan membuangnya ke sungai yang sangat dingin. Apa jadinya ketika kalian berjalan malam di lingkungan rumah kalian sendiri dan kalian bertemu dengan tetangga yang kalian anggap baik dan penyayang tepat pada tanggal 31 Januari 2019 di sebuah kota Hull, Inggris. Seorang mahasiswi berusia 21 tahun berjalan sendirian di jalan yang gelap setelah ditolak untuk masuk ke sebuah klub malam. Dan dalam waktu hanya beberapa jam, ia kehilangan segalanya. Kasus kali ini bukan hanya sekedar kasus biasa. Kasus ini membuat semua orang di dunia merasa geram dan juga sangat marah. Karena melibatkan seorang pria yang sudah berkeluarga, namun juga ia adalah seorang predator seksual yang tak terbendung. Jadi, bagaimana kisahnya? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang, mari kita kupas di cerita hari ini. Liberty Anna Square atau yang juga disebut Libby lahir pada tahun 1998. Ia merupakan anak sulung dari 4 bersaudara dan ia dibesarkan di High Wycombe, Inggris. Sang ayah Libby berprofesi sebagai seorang insinyur dan sang ibu adalah perawat bayi. Libby merupakan sosok perempuan yang cantik, pintar, penuh kasih. Itu adalah sebuah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang semua orang lihat dari sosok Libby ini. Libby merupakan seorang mahasiswi filsafat di Universitas of Hull dan teman-teman Libby di kampus menyebut Libby adalah cahaya di setiap ruang karena ia selalu menyinari orang-orang di sekelilingnya. Tepat pada tanggal 31 Januari 2019, di malam itu, Libby berkumpul dengan teman-teman kuliahnya. Mereka berkumpul di rumah salah satu dari temannya, berencana untuk mengadakan party kecil-kecilan. Di dalam rumah itu juga, mereka meneguk sebuah minuman beralkohol. Hingga tiba-tiba salah satu temannya memberikan ide untuk pergi ke salah satu tempat clubbing bernama The Valley. Mereka yang niatnya hanya di rumah saja akhirnya memutuskan untuk pergi dan pindah ke klub. Libby dan temannya pun jelas menyetujui ide tersebut. Akhirnya, sesampainya mereka di sana, mereka langsung dihadang oleh pihak security tempat tersebut. Security itu berdalih bahwa mereka dilarang untuk masuk ke tempat itu karena kondisi mereka yang sudah terlalu mabuk atau tidak terkendali. Libby dan teman-temannya pun jelas merasa kecewa dan akhirnya Libby memutuskan untuk pulang bersama teman-temannya yang lain menggunakan taksi. Akhirnya, setelah beberapa menit kemudian, mereka sudah tiba di depan rumah Libby. Libby diturunkan oleh mereka tepat di depan rumahnya dan mereka pun langsung melanjutkan perjalanan mereka ke rumah masing-masing. Namun, bukannya sudah di depan pintu, Libby harusnya masuk ke dalam rumah, tapi Libby malah berjalanan menjauh dari rumahnya sendiri. Libby berjalan dengan keadaan yang sebenarnya masih dalam efek alkohol. Orang-orang pun yang melihat Libby mencoba memberikan pertolongan. Namun di sini Libby menolak dan berjalan terus ke dalam jalanan yang gelap.
Libby yang terus berjalan hingga tanpa sadar dia bertemu dengan salah satu tetangganya bernama Powell Ralloway. Powell adalah seorang ayah dari 2 buah hatinya. Powell sendiri berasal dari Polandia dan ia berumur 25 tahun. Libby yang mengenal Powell adalah tetangga yang baik dan juga ayah yang hebat. Namun, Libby tidak pernah tahu bahwa sebenarnya Powell adalah predator seksual yang amat sangat berbahaya. Karena Powell sendiri tergolong sebagai voyeurisme atau gairah ketertarikan seksual pada kegiatan mengamati orang yang tidak menaruh curiga, terutama saat mereka tidak memakai apa-apa, membuka pakaian, atau melakukan aktivitas seksual sendiri. Serta indecent exposure, memaparkan tidak senonoh, contoh alat kelamin di depan pelajar perempuan, hingga pencurian seks toy dan juga pakaian dalam, dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah sebuah kejahatan yang sering dilakukan oleh Powell dan Libby tidak mengetahui sama sekali. Dan jika kalian bertanya mengapa Powell berkeliaran dan masih bebas, karena sejatinya hukum tidak pernah menghukumnya. Menurut hukum sendiri, kejahatan yang dilakukan Powell adalah kejahatan minor. Dan malam itu, Libby melihat Powell sebagai tetangganya yang ramah, namun Powell melihat Libby sebagai mangsa yang tepat untuk hasratnya saat itu. Powell yang melihat kondisi Libby semakin yakin atas apa yang akan ia lakukan. Powell pun menyapa Libby dan menawarkan pertolongan palsu. Libby yang tahu bahwa ia mengenal orang ini akhirnya menyetujui pertolongan Powell. Powell merangkul bahu Libby dengan maksud agar Libby percaya dia akan baik-baik saja. Mereka pun akhirnya berjalan menuju sebuah tempat yang gelap dekat lapangan Ohak. Libby tidak menaruh curiga sama sekali pada Powell. Padahal ia sudah dibawa ke tempat yang mungkin amat gelap, apalagi di sebuah lapangan. Dan disitulah Powell langsung melakukan aksi tidak senonohnya. Teriakan pasrah jeritan pun terdengar dari mulut Libby. Powell benar melakukan apa yang harusnya dilakukan seorang predator itu sendiri. Powell melucuti Libby dengan hasratnya. Dan juga tidak berhenti di situ, Powell menyerang tubuh Libby dengan tang yang ia punya. Sebuah hal yang sulit untuk dibayangkan atau dipikirkan saja. Dan ujung dari sebuah kejadian ini adalah Libby yang tidak bisa menahan rasa sakit akhirnya harus kehilangan nyawanya di tempat. Powell yang sadar bahwa Libby sudah tak bernyawa, ia pun dengan sadis dan kejamnya membawa tubuh Libby dan membuangnya ke sungai yang sangat dingin. Setelah Powell berhasil melakukan hal kejinya, ia langsung bergegas untuk pulang. Dan malam berganti pagi, tibalah kita akan masuk ke dalam bab pencarian Libby. Libby yang sejak malam tidak kunjung pulang dan orang tuanya pun jelas khawatir karena sadar sang putri tidak kunjung pulang. Ayahnya sempat menyalahkan teman-teman Libby yang mengajak ia keluar di malam itu. Namun, teman-temannya berkata bahwa mereka sudah mengantar Libby hingga depan rumah. Bahkan, CCTV di lingkungan rumah Libby sendiri menguatkan perkataan teman-temannya. CCTV memperlihatkan bahwa Libby berjalan sendiri dengan keadaan seperti menangis dan ia berjalan terus menjauh dari rumahnya. Dan di sisi lain dari jalan tersebut menunjukkan juga bahwa Libby di situ bertemu dengan seorang pria yang berjalan menuju lapangan gelap di Oak Road. Dari situ mereka pun langsung bergegas melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan akhirnya pencarian untuk Libby pun dimulai. Pencarian Libby sendiri tidaklah mudah.
Tim polisi, investigasi, bahkan kedua orang tua Libby sudah mengerahkan banyak hal. Pencarian itu dilakukan sambil mengumpulkan banyaknya bukti. Dan setelah 1 minggu berlalu, 2 minggu berlalu, bahkan 6 minggu berlalu, Libby pun tak kunjung ditemukan. Keluarga di situ sudah semakin pasrah tentang semua ini. Bahkan mereka berkata bahwa hidup atau matinya Libby sendiri, kami hanya ingin melihatnya untuk terakhir kali. Dan setelah perkataan terakhir dari kedua orang tuanya, perkataan itu pun menjadi semacam doa yang lirih, di mana benar saja tepat minggu ke-7 pencarian Libby, akhirnya Libby ditemukan oleh seorang nelayan di hilir sungai yang berada di estuari Humber. Sebenarnya lokasi penemuan ini cukup sangat jauh dari sungai di mana terakhir kali Powell membuangnya. Jasad tersebut awalnya belum teridentifikasi bahwa itu Libby karena polisi harus melakukan autopsi terlebih dahulu. Namun, saat polisi mendatangi jasad yang ditemukan oleh seorang nelayan tersebut, akhirnya ketika dibuka dan diinvestigasi lebih dalam, jasad yang sudah sangat kaku bahkan kulitnya terlihat sangat putih itu adalah Libby. Keluarga Libby pun langsung segera dihubungi dan keluarga yang mendengar kabar itu pun tak kuasa histeris menahan air mata. Walaupun teman dan keluarga Libby sendiri sudah ikhlas, tetap saja mereka tidak bisa menerima bahwa Libby hilang dengan akhir yang seperti ini. Setelah menemukan jasad Libby, polisi pun langsung mengerahkan lagi untuk mencari siapa yang melakukan hal keji tersebut. Dan dari CCTV yang mereka lihat, mereka pun langsung mengidentifikasi secara mendetail terkait pria tersebut. Sekarang kita masuk ke bab penangkapan tersangka pelaku keji terhadap Libby. Setelah bukti itu terkumpul dan sidik tangan dari pelaku pun didapatkan, semua jelas tertuju kepada seorang pria yang bertetangga dengan keluarga Libby sendiri. Pria tersebut adalah Powell. Powell akhirnya ditangkap di rumahnya ketika ia sedang bersantai. Namun, di situ Powell terus mengelak atas semua tuduhan yang dilontarkan. Ia berkata bahwa Libby menyetujui ajakannya untuk melakukan hal keji ini. Oh my god. Dan pihak berwajib yang mendengar itu pun bergidik dan kebingungan mengapa ia bisa melakukan hal segila ini. Dari situ, pihak berwajib pun langsung menetapkan Powell sebagai tersangka karena melihat track record Powell yang bisa disebut seorang predator yang amat keji. Dan setelah Powell resmi ditetapkan sebagai tersangka, sidang pun dimulai. Hakim yang mendengar apa yang Powell katakan jelas tidak percaya dan hakim yakin Powell telah bersalah karena melakukan ini semua. Akhirnya sidang itu pun diputuskan dengan penetapan Powell sebagai tersangka tunggal dan dihukum hukuman 27 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat. Dan orang tua Libby pun yang mendengar serta menyaksikan apa yang terjadi pada putrinya jelas terpukul dan menangis menjerit. Karena pada dasarnya anak mereka yang cantik, ceria, pembawa cahaya di setiap ruangan harus berakhir dengan mengenaskan. Dan dari kasus Libby Anasquire ini merupakan sebuah peringatan bahwa sejatinya predator seksual jarang berhenti pada perbuatan kecil dan juga sistem hukum sering terlambat mencegah eskalasi atau menghukum para predator-predator ini. Dan hari ini keluarga Libby sendiri terus memperjuangkan Libby's Law atau hukum tegak bagi Libby agar pelaku voyeurisme dan eksibisionisme bisa lebih cepat ditindak. Dan untuk kalian, waspadalah. Orang yang mungkin sangat dekat dengan kita, bahkan kita bisa anggap mereka sebagai tetangga yang baik, ternyata adalah predator yang sangat ganas.
Jadi, bagaimana menurut kalian kasus ini? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri mencengangkan dari seluruh dunia, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus menggemparkan lain dari seluruh dunia hanya di Weekly Crime Stories. Terima kasih.